Selamat datang di Apotek Prima. Perkenalkan, saya Apoteker Ratna. Boleh saya tahu saya sedang bicara dengan siapa? Pak Amran. Baik, Pak Amran, ada yang bisa saya bantu, Bapak? Ini Mbak, mau nebus resep. Oh ya, saya cek dulu resepnya ya. Resep dari Dokter Medisina dituliskan tanggal 7 November 2020. Ada 3 obat untuk Bapak Amran 40 tahun, alamat di Jalan Kehidupan nomor 56. Benar begitu? Benar, Mbak. Jadi ini untuk Bapak sendiri ya obatnya? Iya, Mbak. Baik. Nah, Pak, di apotek kami ini kami menyediakan layanan konseling, Pak. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait obat-obatan yang akan Bapak konsumsi dan juga untuk memaksimalkan pengobatan yang akan Bapak jalani. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10 menit saja. Apakah Bapak bersedia mengikuti? Oh iya, Mbak, bisa, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, Bapak, pada saat Bapak periksa ke dokter, dokter sudah menjelaskan apa saja Bapak terkait dengan resep obat yang diberikan? Dokternya bilang ini ada antibiotik, vitamin saraf, sama obat untuk demam dan nyeri. Oh ya, baik. Kalau untuk aturan pakainya sudah dijelaskan, Bapak? Dokternya bilang apoteker yang kasih tahu. Oke, baik. Kalau untuk harapan yang akan diterima setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut? Dokternya nggak bilang apa-apa kalau soal Oke, itu. baik, tidak apa-apa, Pak. Boleh diceritakan gimana gejala dan keluhan yang Bapak alami sudah berapa lama? Ini batuk berdahak, Mbak. Udah 2 minggu nggak hilang-hilang. Terus demam juga. Kadang sesak. Terus kalau malam biasanya keringat dingin, Mbak. Jadinya nggak nafsu makan ya. Oh, begitu. Baik, Bapak. Mungkin ada riwayat penyakit lain, Pak? Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada riwayat penyakit lain. Kalau alergi terhadap makanan, obat-obatan atau kondisi tertentu mungkin? Ini Mbak, saya alergi amoksisilin. Oh, alergi amoksisilin. Baik. Bapak apakah sedang mengonsumsi obat-obatan lain secara rutin seperti obat jamu, vitamin maupun suplemen? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Baik, Bapak boleh diceritakan aktivitas sehari-harinya seperti apa, Pak? Kalau sehari-harinya ini Mbak, jualan di pasar. Oh, jualan di pasar. Baik, untuk pola makan apakah teratur? Kalau makan 2 kali sehari, Mbak. Oh, baik. Mohon maaf, Bapak apakah perokok dan juga minum alkohol secara rutin, Pak? Kalau merokok iya, Mbak. Kalau alkohol enggak. Oh, baik. Baik, terima kasih informasinya, Pak. Saya ambilkan obatnya, mohon ditunggu sebentar ya, Pak, ya. Ya, Mbak. Baik, Bapak terima kasih sudah menunggu, Pak. Di sini dokter meresepkan 3 obat ya, Pak, ya. Saya jelaskan untuk yang pertama, ini antibiotik, namanya kombinasi dosis tetap obat anti tuberkulosis untuk fase lanjutan. Ini diberikan sebanyak 30 tablet. Ini isinya ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan juga etambutol ya, Pak, ya. Ini diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet, 2 jam setelah makan malam. Begitu ya, Pak, ya. Jadi saat tidak tidur begitu. Kemudian ini digunakan untuk membunuh bakteri yang menyebabkan sakit TB atau batuknya tadi. Begitu ya, Pak, ya. Kemudian yang kedua, Pak, ada Likonam. Ini berisi vitamin B kompleks 10 mg diberikan sebanyak 30 tablet, Pak. Ini diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Kemudian ini digunakan untuk meringankan gejala kesemutan ataupun untuk sebagai daya tahan tubuh. Begitu ya, Pak, ya. Selain itu ada Varsifen, ini diberikan sebanyak 20 tablet. Ini isinya adalah ibuprofen 400 mg. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet bila perlu. Ini untuk menurunkan demam yang tadi Bapak rasakan. Begitu ya, Pak, ya. Nah, Bapak kemudian dalam menggunakan obat-obatan ini mungkin akan timbul beberapa efek yang tidak diinginkan, Pak, seperti mungkin mual, muntah, diare. Kemudian untuk obat TB-nya akan mungkin nanti Bapak nggak perlu kaget kalau melihat urinnya berwarna merah karena itu adalah efek samping dari rifampicin. Itu menandakan bahwa obat ini bekerja. Begitu ya, Pak, ya? Tidak perlu khawatir. Kemudian selain itu mungkin ada kesemutan dan juga gangguan pada penglihatan seperti mata kabur. Tapi efek samping yang saya jelaskan tadi tidak terjadi pada setiap orang, Pak. Kalau terjadi pada Bapak dan dirasa sangat mengganggu, bisa segera dilaporkan ke dokter, periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Begitu ya, Pak, ya? Nah, kemudian Baik, untuk obat ini, untuk yang TB ini mohon dihabiskan dan patuh minumnya. Kalau untuk yang Varsifen, ini kalau Bapak sudah merasa tidak demam, boleh dihentikan penggunaannya. Gitu ya, Pak. Kemudian obat ini pribadi, Pak, jangan diberikan kepada siapapun meski orang lain memiliki gejala yang sama seperti Bapak. Selain itu, obat ini juga aman digunakan. Tapi apabila nanti Bapak mau memulai pengobatan baru dengan obat lain, mohon ditanyakan dulu ke apoteker apakah boleh diminum bersamaan atau tidak. Selain itu, daluarsanya masih lama, Pak, masih 21 November 2022.
Tapi apabila nanti Bapak menemukan bercak atau perubahan pada warna dan bentuk pada obatnya, bisa segera ditanyakan ke apoteker ya Pak ya. Nanti suatu saat kalau Bapak lupa minum obat, kemudian teringat, bisa segera diminum Pak, tapi jangan sampai di double dosisnya. Sampai di sini dapat dipahami? Paham, Mbak? Baik, untuk memastikan Bapak sudah benar-benar paham. Tadi dapat ini, kombinasi dosis tepat 1 kali 1 hari. Terus dapat Diminumnya, Likonam. maaf, diminumnya 2 jam setelah makan ya Pak ya, makan malam. Oh iya, 2 jam setelah makan malam. Terus ada juga Likonam 1 kali 1 hari. Terus ada satu lagi Varsiven 3 kali sehari. Ya, baik. Benar sekali ya, Bapak ya. Saya rangkum sekali lagi, Bapak, untuk obat anti-TB-nya diminum 1 kali sehari 1 tablet, 2 jam setelah makan malam. Kemudian Likonam, ini 1 kali sehari 1 tablet setelah makan, dan Varsiven, ini 3 kali sehari 1 tablet. Apabila sudah turun demamnya, sudah tidak perlu diminum lagi. Begitu, Bapak. Kemudian penyimpanan obat-obat ini nanti bisa disimpan di kotak obat. Kalau Bapak nggak punya kotak obat, bisa disimpan di toples yang kering, dijauhkan dari sinar matahari secara langsung dan jangkauan anak-anak ya Pak ya. Kemudian untuk obat-obatan ini akan habis dalam waktu 1 bulan Pak. Jadi nanti sebelum habis, Bapak mungkin bisa periksa lagi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Gitu ya Pak ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak? Enggak ada, Mbak. Baik, untuk meningkatkan kepatuhan Pak, saya juga sarankan Bapak untuk melakukan etika bersin dan batuk ya Pak ya. Jadi apabila Bapak batuk, bisa menutup mulut dengan cara menggunakan lengan bagian dalam, kemudian menggunakan masker apabila bepergian, dan juga menjaga sirkulasi udara agar tetap lancar dan bersih. Begitu ya Pak ya. Kemudian pastinya olahraga yang teratur, makan yang teratur, supaya nutrisinya tetap tercukupi, dan Bapak juga tidak merasa lelah dan lesu, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, di sini ada kartu nama saya. Apabila Bapak ingin menanyakan kembali, boleh hubungi nomor yang tertera di kartu nama saya. Kemudian ada leaflet tentang penyakit TB, Bapak bisa baca di rumah ya. Untuk harganya, nanti apabila Bapak memiliki layanan kesehatan, nanti bisa diurus di kasir. Begitu, Bapak. Terima kasih telah melakukan konseling di apotek kami. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kami meminta kesediaan dari Bu Vita untuk memberikan komentar atau tanggapan selama maksimal 5 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat ya kepada Mbak Ratna sudah sampai ke sesi final. Terima kasih, Bu. Ya, tadi Anda saya rasa secara umum menyampaikan dengan intonasi dan kecepatan yang saya rasa cukup untuk konseling ini. Namun masih ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, misalnya Anda tidak cermat dengan resep yang diterima ya. Kalau diperhatikan tadi berat badannya itu adalah 50 kg, nggak ditanya juga ya tadi berat badannya berapa. Kemudian, nah itu penting karena obat OAT itu berkaitan dengan dosis. Jadi sebenarnya ini dosisnya adalah terlalu rendah begitu ya, sehingga perlu ditanyakan kepada si penulis resep begitu. Jadi harusnya 3 tablet begitu, tapi ini hanya 1 tablet saja. Untuk yang lain dari kelengkapan Anda hampir semua materi sudah ditanyakan, namun masih ada beberapa hal, misalnya merokok tadi, saran merokok untuk dikurangi itu belum muncul ya, padahal pasiennya merokok ya. Ya. Kemudian untuk aturan efek samping juga sudah cukup, saya rasa hanya kalau misalnya ibuprofen itu kan ada 3 kali 1 jika demam ya, jadi sudah betul. Kemudian tadi kayaknya ada sedikit kesalahan karena Anda menyebutkan
fase lanjutan ya, padahal ini sebenarnya fase intensif karena baru pertama kali begitu ya. Sepertinya tadi saya bacanya fase intensif, Bu. Fase intensif ya, sudah Ya. betul ya. Ya, oke. Tapi tidak mengurangi dari nilainya. Kemudian yang lain, interaksi Anda sudah menyebutkan jika ada obat yang bersamaan tadi sudah harus menyampaikan kepada siapa? Ke pasien. Namun untuk kontraindikasi sepertinya belum disampaikan juga ya. Kalau untuk yang lain, alamat juga sudah. Alamat pasien tadi konfirmasi juga sudah, termasuk Anda memberikan nomor telepon, ya, saya rasa juga sudah. Hanya Anda tadi tanya nomor telepon pasiennya tidak? Tidak, Bu. Ya, harusnya tanya ya. Kemudian kaitannya dengan kepatuhan, kalau TB ini ada PMO sepertinya. Jadi Anda kaitkan ya untuk kepatuhan tidak hanya kepada pasiennya, tetapi mencari siapa PMO-nya. PMO-nya yang mungkin ditanya bisa istrinya atau bisa apa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Tetapi Anda tadi sudah menyebutkan juga untuk meningkatkan kepatuhan bla 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 begitu. Ya, tapi PMO-nya itu kelewat begitu. Karena ini TB ya. Tadi yang kurang lagi terkait dengan faktor yang sekiranya menjadi penyebab TB ya, Anda tidak mengeksplor kan orangnya terkena TB ya. Mungkin tetangganya atau apanya begitu. Walaupun jawabannya mungkin tidak tahu begitu, tapi paling tidak kira-kira penyakit tadi itu penyebabnya dari mana gitu. Apa jangan-jangan satu keluarganya itu yang di situ ada yang memang sudah terkena TB begitu ya. Saya rasa itu tadi riwayat penyakit juga sudah ditanyakan. Ya saya rasa tadi berat badan ya sehingga menjadi lupa untuk mengevaluasi dosisnya. Saya rasa gitu aja, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya.